Novel audio fiksi bela diri fantasi yang ke-206. 9 Sutra Matahari edisi ke-2976 hingga 2980. Lihat, ada orang itu juga. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia juga membeli harta yang cukup berharga. Ayo kita pergi dan merampoknya sekarang juga. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah muncul di kejauhan. Dia menggunakan keterampilan badannya untuk berbaur dengan kerumunan dan berlari keluar dari kelompok dunia es dan salju. Tiba-tiba, ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk ke seorang pria parubaya yang tidak jauh dan berbicara kepada Ye Tianfei. Apakah kamu menuliskan semua tentang siapa yang membeli harta karun apa di pelelangan tadi? Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak semuanya, tetapi aku telah mencatat siapa yang mendapatkan harta karun paling berharga yang menarik perhatianku. Karena aku telah lama mengantisipasi akan ada perampokan, dan bukan berarti kita belum pernah melakukan ini sebelumnya. Klan kita sangat peka terhadap semua jenis harta karun, dan aku dapat dengan mudah merasakan aroma harta karun apapun yang kulihat, jadi orang-orang ini tidak dapat lepas dari persepsiku. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei sedikit terdiam. Rupanya ulat sutra naga bertanduk emas itu sudah berencana merampok sejak awal. Tuan, sebenarnya saya juga mengingatnya, karena saya juga menduga bahwa Anda akan mencoba merebutnya pada akhirnya. Hu Miao tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan mari kita mulai. Ye Tianfei melintas dan segera muncul di belakang pria parubaya itu. Pria parubaya ini adalah makhluk surgawi tingkat tinggi. Menghadapi serangan diam-diam dari Ye Tianfei dan anak buahnya, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, semua barang miliknya telah dirampok. Baru setelah Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan menghilang, pria parubaya itu menyadari bahwa semua yang dimilikinya telah dirampok, dan kemudian dia berteriak seperti babai yang sedang disembelih. Baru saja di pelelangan dia terpikat pada sebuah harta karun dan telah menghabiskan hampir separuh kekayaannya untuk akhirnya membelinya, tetapi sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya berturut-turut merampas lebih dari 10 harta berharga yang baru saja mereka beli di pelelangan. Harta apapun yang diinginkan ulat sutra naga bertanduk emas tentu saja bernilai banyak uang, dan orang-orang yang dapat melelang harta ini pastilah cukup kaya. Tapi sekarang semua harta benda mereka jatuh ke tangan Ye Tianfei. Sepertinya aku merasakan napas anak itu, Ye Tianfei, di arah itu. Sepertinya dia ingin melarikan diri dari kelompok dunia es dan salju. Setelah Ye Tianfei dan yang lainnya menyerang bersama dan merampok segalanya dari seorang pria, lebih dari selusin makhluk surgawi sempurna dari klan iblis tiba-tiba muncul di kejauhan, dan mata mereka semua melihat ke arah tempat Ye Tianfei berada. Oh, tidak. Setan-setan itu tampaknya telah menemukanmu. Mereka pasti memiliki semacam metode penginderaan khusus untuk mengenalimu di antara kerumunan. Kata Hun Lao dengan heran. Iblis adalah salah satu kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan. Mereka memiliki warisan yang sangat panjang dan banyak keterampilan serta teknik rahasia yang sangat maju. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki cara untuk mengenali saya di antara kerumunan. Ayo cepat lari. Pasukan iblis akan membunuh kita. Ye Tianfei menoleh ke belakang ke selusin dewa iblis yang sedang mengerahkan pasukan mereka di kejauhan dan menjawab. Kemudian Ye Tianfei berbalik dan melarikan diri, bergegas keluar dari lingkaran dunia es dan salju. Tuan, di depan juga ada beberapa penguasa klan iblis yang berusaha menghentikan kita. Teriak Hu Miao. Belasan makhluk surgawi iblis muncul di depan bersama sekelompok besar pasukan, menghalangi jalan keluar dari gugusan dunia es dan salju. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Teriak Ye Tianfei, lalu melepaskan ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, klon klan darah, dan binatang suci berkepala 9, lalu bergegas maju bersama. Kemanapun mereka pergi, para setan itu tidak mampu bertahan dan jatuh seperti padi yang dipanen. Jalan di depan benar-benar bersih dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Ye Tianfei memindahkan semua orang ke menara hantu, lalu mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi, dan menghilang dalam sekejap. Saat Ye Tianfei menghilang, setidaknya 40 atau 50 makhluk iblis surgawi keluar dengan pasukan iblis besar untuk mengejarnya.
Namun, iblis-iblis itu segera menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi merasakan napas Ye Tianfei. Pisahkan diri kita dan buru dia. Kita harus menemukan anak bernama Ye itu apapun yang terjadi. Iblis yang memimpin, makhluk surgawi yang sempurna, memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan pertama kalinya iblis berurusan dengan Ye Tianfei. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak telah lama bermusuhan. Para penguasa setengah dewa di antara klan iblis telah mengeluarkan perintah, menuntut agar Ye Tianfei ditemukan hidup atau mati. Namun, setiap kali anggota klan iblis bertemu Ye Tianfei, mereka tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Sebaliknya, setiap kali mereka bertemu dengannya, anggota klan iblis dibunuh oleh Ye Tianfei. Duar. Tepat saat makhluk surgawi sempurna dari klan iblis memberi perintah, sesosok mengerikan bergegas keluar dari gugusan dunia es dan salju dan berhenti di sampingnya. Ternyata itu adalah salah satu dari dua penguasa dewa iblis tadi. Kalian benar-benar membiarkan anak itu kabur, kalian benar-benar sampah. Pemimpin setengah dewa dari klan iblis itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia melepaskan energi jiwanya dan merasakan jarak yang jauh, mencoba menangkap napas yang ditinggalkan Ye Tianfei. Namun tak lama kemudian dia mengerutkan kening, karena dia mendapati nafas Ye Tianfei sangat lemah, dan dia tidak dapat mengetahui ke arah mana Ye Tianfei melarikan diri. Bagilah pasukan kalian menjadi dua kelompok dan kejarlah kedua arah ini. Segera pergi ke alam takdir dan serahkan benda ini kepada tetua kedelapan alam takdir, dan mintalah dia untuk membantuku mencari tahu keberadaan anak laki-laki bernama Ye itu. Dewa setengah dewa dari klan iblis itu pertama-tama mengeluarkan perintah, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah kepingan giok hitam jatuh di depan makhluk surgawi sempurna dari klan iblis. Pergilah ke alam pembunuh hitam dan hubungi pejabat tinggi mereka. Katakan kepada mereka bahwa kami, klan iblis, bersedia membayar sejumlah besar uang untuk meminta mereka membunuh anak bernama Ye. Dewa setengah iblis itu menatap makhluk surgawi iblis lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian semua harus bergerak lebih cepat dan menyelesaikan tugas yang kuberikan kepada kalian secepat mungkin. Apakah kalian mengerti? Tambah dewa setengah iblis itu. Kami mengerti. Kedua makhluk surgawi iblis itu menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Para makhluk surgawi iblis lainnya memimpin pasukan iblis untuk mengejar dan membunuh Ye Tianfei kedua arah yang disebutkan oleh dewa iblis setengah dewa. Pada saat ini, Ye Tianfei berada di lautan waktu dan ruang yang kacau, menggunakan kartu teleportasi ruang untuk terus berteleportasi. Ye Tianfei kini telah menemukan bahwa level kartu teleportasi ruang angkasa tampaknya lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Semakin tinggi level kristal energi ruang angkasa yang diisi ke dalamnya, semakin kuat pula kekuatan teleportasinya. Sekarang kristal energi ruang angkasa yang Ye Tianfei isi ke dalam kartu teleportasi ruang angkasa semuanya berada pada tingkat surgawi, jadi kecepatan dan jarak transmisinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Yah, apalagi makhluk surgawi dari klan iblis, bahkan para dewa dari klan iblis mungkin tidak dapat menemukanku dalam waktu singkat. Setelah Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi terus-menerus selama lebih dari sehari, dia berhenti, melihat ke belakang dan tidak menemukan pengejar, jadi dia berhenti dan berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa Ye Tianfei begitu berhati-hati adalah karena dia tahu bahwa dia memiliki sedikit peluang menang melawan master tingkat setengah dewa, jadi cara terbaik adalah menghindarinya untuk sementara waktu. Baiklah, ayo kita cari tempat untuk beristirahat. Ye Tianfei memikirkannya, dan menemukan kelompok dunia di dekatnya, lalu memasuki dunia yang lebih biasa, dan menemukan gunung terpencil untuk menetap. Ye Tianfei mengatur lusinan formasi untuk membentuk ruang formasi, lalu memasuki ruang formasi, dan kemudian memasuki menara hantu. Sekarang mari kita hitung semua barang rampasannya. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao mendatangi Ye Tianfei dan melambaikan tangan mereka, lalu mengeluarkan semua barang yang baru saja mereka rampas. Baru saja, Ye Tianfei dan komplotannya bekerja sama untuk merampok hampir selusin atau bahkan 20 orang, dan semua harta benda mereka diambil. Orang-orang yang dirampok Ye Tianfei hampir merupakan kelompok orang terkaya yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan jumlah total semua barang milik mereka sangat besar. Terutama harta karun yang mereka lelang, semuanya sangat berharga.
Semua ini adalah harta karun yang mengandung energi dan hukum es dan salju. Sangat cocok untuk dubbing. Aku akan memberikannya kepada dubbing di masa depan. Ye Tianfei mengumpulkan semua harta karun yang dijual di pelelangan. Untuk hal-hal lainnya, bagi saja di antara kalian. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas itu segera bergegas mendekat dan mulai mengambil barang-barang yang disukainya. Jangan main-main, aku juga ingin mendapatkan bagian dari benda-benda ini. Hu Miao tidak mau ketinggalan dan bergegas untuk ikut ambil bagian. Huang Sang dan Hun Lao juga dengan cepat mengambil barang-barang yang mereka sukai. Setelah berurusan dengan barang-barang curian, Ye Tianfei datang ke lokasi lain di Menara Hantu. Ada ribuan gadis salju di tempat pelelangan ini. Para iblis melelang lebih dari 5.000 gadis salju. Namun, metode pelelangannya adalah melelang kuota terlebih dahulu, dan lebih dari 5.000 gadis salju ditempatkan di platform lelang atau di belakang platform lelang. Rencana awalnya adalah untuk mengirimkan gadis-gadis salju ini kepada penawar yang berhasil setelah pelelangan. Namun pelelangan belum berakhir ketika Pak Tua Bing muncul di atas panggung dan mulai bertarung dengan dua penguasa setengah dewa dari klan iblis. Dan lebih dari 5.000 gadis salju ini semuanya diselamatkan oleh Ye Tianfei dan anak buahnya, dan sekarang berada di Menara Hantu. Lebih dari 5.000 gadis salju yang diselamatkan oleh Ye Tianfei dan ditempatkan di Menara Hantu berada dalam keadaan panik. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka disegel dan bahkan tidak bisa bergerak, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Melihat Ye Tianfei datang, lebih dari 5.000 gadis salju memandang Ye Tianfei dengan mata waspada dan bingung. Tentu saja, gadis-gadis salju ini dapat mengetahui bahwa Ye Tianfei bukanlah iblis, tetapi mereka tidak tahu apakah Ye Tianfei adalah teman atau musuh. Mereka juga tidak tahu apa tujuan Ye Tianfei menyelamatkan mereka dari para iblis. Gadis-gadis salju ini tahu bahwa kecantikan mereka sangat menarik bagi sebagian besar lelaki di dunia. Jika manusia muda di depan mereka menculik mereka karena kecantikannya, berarti kehidupan mereka tidak akan mudah di masa depan. Bagaimana kita harus menghadapi begitu banyak gadis salju? Ye Tianfei menatap ribuan gadis salju muda dan cantik di depannya dan tiba-tiba merasa sakit kepala. Manusia muda, siapakah kau? Mengapa kau ingin merebut kami dari para iblis? Tepat ketika Ye Tianfei sedang melihat ribuan gadis salju dan merasa malu, ribuan gadis salju itu juga melihat ke arah Ye Tianfei. Setelah ragu-ragu sejenak, salah satu gadis salju melangkah maju dan berbicara. Suara gadis salju ini begitu jernih dan tajam, bagaikan mutiara yang jatuh di piring giok. Gadis-gadis salju lainnya juga menatap Ye Tianfei dengan mata gugup. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Aku menyelamatkanmu hanya demi kenyamanan. Energi mental Ye Tianfei sangat kuat. Dia sudah menebak apa yang dipikirkan gadis-gadis salju ini dan berkata dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, ribuan gadis salju merasa sedikit lega. Terlebih lagi, mereka juga samar-samar merasakan dari nada dan sikap bicara Ye Tianfei bahwa Ye Tianfei benar-benar tampaknya tidak mempunyai niat buruk. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, Tuan. Bolehkah aku tahu namamu? Gadis salju yang memimpin berkata dengan suara penuh terima kasih. Tidak masalah apakah kau tahu namaku atau tidak. Sekarang ada masalah. Meskipun aku menyelamatkanmu, kelompok dunia es dan saljumu telah diduduki oleh para iblis. Jadi kemana kau bisa pergi selanjutnya? Ada ribuan dari kalian, dan aku tidak bisa mendukungmu terlalu lama. Ye Tianfei memikirkannya dan memutuskan untuk langsung ke intinya dan menyatakan masalahnya secara langsung, jadi dia berbicara dengan keras. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, ribuan gadis salju tidak tahu bagaimana harus menanggapi sejenak, dan mereka juga merasa tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, mereka semua adalah gadis salju yang lembut. Biasanya, ada banyak sekali makhluk jantan yang ingin mendekati mereka tetapi tidak dapat melakukannya. Dan pemuda di depannya ini baru saja menyelamatkan mereka, dan dia ingin menyingkirkan mereka, dan dia bahkan mengeluh bahwa dia tidak mampu untuk mendukung mereka. Gadis-gadis salju ini adalah kekasih idaman sebagian besar makhluk jantan. Selama mereka bersedia dan keluar untuk berteriak, ada banyak makhluk jantan di seluruh laut kekosongan kekacauan yang bersedia membawa mereka pulang dan membesarkan mereka. Tuan,
Kampung halaman kami adalah gugusan dunia es dan salju. Kami lahir dan dibesarkan di sana, dan di sanalah kami paling mengenalnya. Selain gugusan dunia es dan salju, kami sama sekali tidak mengenal dunia luar dan tidak tahu harus kemana lagi. Gadis salju yang baru saja berbicara itu menghela nafas dan menjawab. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis salju itu, gadis salju yang lain semuanya bermata merah. Dahulu kala, mereka adalah kesayangan surga yang dilindungi oleh ras mereka di dunia es dan salju, menjalani kehidupan yang bahagia dan riang setiap hari. Namun sekarang mereka telah jatuh ke titik menjadi tunawisma. Kenapa kita tidak kembali ke kelompok dunia es dan salju dan melawan iblis-iblis itu? Para iblis telah membunuh begitu banyak anggota suku manusia salju kita dan juga merampas kelompok dunia es dan salju. Mereka adalah musuh bebuyutan suku kita. Ayo lawan mereka. Ya, ayo kembali dan bertarung. Baru saja, leluhur Bing bertarung dengan para penguasa iblis. Ayo kembali dan bantu leluhur Bing untuk menghadapi iblis-iblis itu bersama-sama. Tiba-tiba, beberapa gadis salju menjadi marah dan berteriak. Ye Tianfei agak tidak berdaya. Sebagian besar gadis salju ini berada di alam abadi emas, dan jumlahnya hanya lebih dari 5.000. Jika mereka kembali, mereka hanya akan mati dan tidak akan berguna. Menurutmu, apa kekuatanku? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya sambil menatap gadis-gadis salju di depannya dengan ekspresi marah. Tuan muda, tentu saja Anda jauh lebih kuat dari kami. Gadis-gadis salju itu tertegun sejenak setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei. Lalu salah satu dari mereka berbicara dengan hati-hati. Ye Tianfei berhasil menyelamatkan ribuan gadis salju dari para iblis yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Aku baru saja melarikan diri dari kelompok dunia es dan salju saat dikejar oleh para iblis itu, dan untungnya aku berlari cepat, kalau tidak aku akan dihentikan oleh para penguasa setengah dewa dari para iblis, dan hidup dan matiku akan menjadi tidak pasti. Apakah menurutmu akan berguna untuk kembali ke kelompok dunia es dan salju sekarang dengan kekuatanmu, dan dapatkah kamu membantu leluhur esmu? Jika leluhur esmu hendak melarikan diri, dan kalian para gadis salju tiba-tiba kembali ke kelompok dunia es dan salju, apakah menurutmu dia akan tinggal untuk menyelamatkanmu? Ye Tianfei bertanya lagi. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, gadis-gadis salju itu terdiam. Mereka tentu mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei. Tuan muda, Anda benar. Dengan kekuatan kita, tidak ada gunanya kembali ke kelompok dunia es dan salju saat ini. Sebaliknya, kita mungkin menjadi beban bagi leluhur es, kata seorang gadis salju. Lalu ribuan gadis salju itu terdiam lagi, karena tampaknya mereka tidak punya tujuan lain selain kegugusan dunia es dan salju. Faktanya, banyak gadis salju ini yang telah meninggalkan dunia es dan salju sebelumnya dan melakukan perjalanan serta menjelajahi dunia luar, jadi mereka agak akrab dengan dunia luar. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kelompok dunia es dan salju telah dihancurkan oleh para iblis. Para iblis adalah kekuatan yang sangat kuat di lautan hampa yang kacau. Mulai sekarang, kemanapun gadis-gadis salju ini pergi, selama mereka ditemukan oleh para iblis, mereka akan diburu tanpa henti. Dan karena gadis-gadis salju ini sangat menarik bagi sebagian besar pria di dunia, mereka akan menghadapi bahaya besar kemanapun mereka pergi. Gadis-gadis salju dari suku manusia salju ini tidak hanya memiliki paras yang cantik, banyak dari mereka yang sebenarnya sangat berbakat, dan sangat cerdas dan sangat pintar. Tentu saja mereka dapat memahami hal yang sederhana seperti itu dalam sekejap. Tuan muda, kelompok dunia es dan salju kita telah diduduki oleh para iblis, dan suku manusia salju kita hampir musnah. Sekarang hidup atau matinya lelaki tua Bing tidak diketahui. Sepertinya kita, ribuan gadis salju, tidak punya tempat untuk pergi. Salah satu gadis salju berjalan maju beberapa langkah dan datang di depan Ye Tianfei dengan ekspresi sedih, lalu berbicara. Gadis-gadis salju di belakang juga patah hati. Dahulu, mereka semua adalah putri kesayangan surga dan memiliki status bangsawan di dunia es dan salju, tetapi sekarang mereka seperti guguk liar yang tidak tahu harus kemana. Ye Tianfei menatap ribuan gadis salju yang sedih di depannya, menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba menatap salah satu gadis salju, dan merasakan masa lalu dengan energi jiwanya. Gadis salju ini memang memiliki aura darah yang mirip dengan Dabing. Darahnya pasti ada hubungannya dengan Dabing.
Hun Lao juga merasakan aura darah gadis salju ini. Alasan mengapa Ye Tianfei memutuskan untuk menyelamatkan ribuan gadis salju di dunia es dan salju terutama karena gadis salju ini yang memiliki darah yang mirip dengan Dabing. Gadis salju itu merasa sedikit aneh ketika Ye Tianfei tiba-tiba memusatkan perhatiannya padanya. Kemudian dia merasa sedikit malu ketika melihat Ye Tianfei menatapnya. Ketika gadis-gadis salju lainnya di sekitar melihat tindakan Ye Tianfei, mereka sedikit bingung pada awalnya. Mungkinkah pemuda ini terpikat pada Bai Suang? Tiba-tiba beberapa gadis salju mulai berbisik satu sama lain dan menebak-nebak. Apa yang aneh tentang dia jatuh cinta pada Bai Suang? Di antara gadis-gadis salju kita, bakat Bai Suang bukanlah yang terbaik, juga bukan yang tercantik, tetapi dia memiliki temperamen yang unik. Apakah kamu lupa? Di dunia es dan salju kita, ada banyak sekali makhluk muda laki-laki yang mengejar Bai Suang dengan gila-gilaan. Sepertinya pemuda ini mungkin telah jatuh cinta pada Bai Suang. Banyak gadis salju berspekulasi. Tuan, ini Bai Suang. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat baik hati. Gadis salju yang baru saja maju untuk berbicara dengan Ye Tianfei memperkenalkan Bai Suang kepada Ye Tianfei. Jadi namamu Bai Suang. Namamu sangat cocok dengan temperamenmu. Ye Tianfei mengangguk saat mendengarnya. Ye Tianfei dapat merasakan bahwa aura dingin Bai Suang ini tampaknya lebih kuat daripada aura gadis salju lainnya. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat di antara ribuan gadis salju ini, energi es dan salju serta hukum es dan salju di badannya jelas yang paling murni. Terima kasih atas pujianmu, Tuan. Bai Suang ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa kami. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Bai Suang tersipu dan berkata dengan suara rendah. Karena dalam hatinya dia juga merasa bahwa pemuda di depannya itu kemungkinan besar tertarik padanya. Sebenarnya, dia mempunyai kesan yang baik terhadap pemuda asing di depannya. Kalau bukan karena pertolongan pemuda ini, ribuan gadis salju ini pasti masih menjadi budak di tangan para setan, atau sudah dilelang ke makhluk laki-laki lain dan menjadi mainan. Apakah kamu pernah mendengar tentang klan iblis es? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya setelah menatap Bai Suang beberapa saat. Klan Iblis Es. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, gadis-gadis salju lainnya menjadi bingung. Dilihat dari namanya saja, klan Iblis Es tampaknya memiliki hubungan dengan klan manusia salju mereka. Akan tetapi, para gadis salju itu hanya mengetahui sedikit sekali tentang klan Iblis Es, dan beberapa di antara mereka bahkan belum pernah mendengar nama klan Iblis Es. Hanya wajah Bai Suang yang tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, tetapi dia dengan cepat berusaha keras menyembunyikannya dan kembali normal, menunjukkan ekspresi yang sama seperti gadis-gadis salju lainnya. Ada masalah, gadis ini kemungkinan besar berhubungan dengan klan Iblis Es. Hun Lao segera menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Ya, kemungkinan besar mereka ada hubungannya. Ye Tianfei mengangguk. Kemampuan persepsi Hun Lao dan Ye Tianfei begitu kuat sehingga mereka bisa melihat ekspresi Bai Suang dengan jelas. Tapi apa yang harus dia takutkan? Bahkan jika dia memiliki hubungan dengan klan Iblis Es, atau bahkan kemungkinan besar merupakan klan Iblis Es, tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Apakah ada cerita tersembunyi di balik ini? Hun Lao berbicara kepada Ye Tianfei lagi. Tidak peduli apa, selama dia berasal dari klan Iblis Es, dia masih berkerabat dengan Dabing, dan darahnya sangat mirip dengan Dabing, dia seharusnya menjadi kerabat dekat. Mulai sekarang, aku akan memastikan keselamatannya. Jawab Ye Tianfei. Sebenarnya, kamu bisa bertanya padanya dengan hati-hati dan mencari tahu identitasnya secara menyeluruh. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Dia penasaran. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya dengan jelas. Mengenai ribuan gadis salju ini, biarkan mereka tinggal di menara hantu untuk sementara waktu, karena mereka tidak punya tempat tujuan untuk sementara waktu. Ye Tianfei memikirkannya dan mengangguk. Kemudian Ye Tianfei menghibur gadis-gadis salju dan meminta mereka untuk tinggal di sini sementara. Dia juga mengangkat segel untuk mereka. Di antara ribuan gadis salju ini, yang terkuat hanya 2 atau 3 makhluk surgawi tingkat menengah. Kekuatan seperti itu tidak layak disebut di hadapan Ye Tianfei. Nona Bai Suang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah membantu ribuan gadis salju mengangkat segel, Ye Tianfei menatap Bai Suang dan berkata,
Wajah Bai Suang memerah saat mendengar perkataan Ye Tianfei. Dia pikir Ye Tianfei ingin berduaan dengannya. Ini terlalu jelas di depan semua orang. Tidak bisakah kau bersikap lebih rendah hati jika kau ingin berduaan denganku? Bai Suang tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Sepertinya pemuda ini benar-benar terpikat pada Bai Suang. Pemuda ini memiliki asal-usul yang misterius, kekuatan yang dahsyat, dan dia berani menyelamatkan kita dari tangan para iblis. Lagi pula, dia memiliki latar belakang yang baik. Suku manusia salju kita sekarang sedang mengalami masa kritis hidup dan mati. Jika pemuda misterius ini bisa bersama Bai Suang, itu berarti dia akan berdiri di pihak suku manusia salju kita di masa depan. Ini adalah bantuan yang sangat kuat. Jadi kita harus membujuk Bai Suang untuk bergaul dengan pemuda misterius ini. Gadis-gadis salju lainnya baru saja berdiskusi secara diam-diam menggunakan transmisi suara. Kemudian para gadis salju ini mengirim pesan kepada Bai Suang satu demi satu, menjelaskan kepentingan yang terlibat kepadanya. Bai Suang, suka atau tidak, pemuda dengan asal-usul misterius di depan kita ini mungkin adalah kesempatan bagi suku manusia salju kita untuk membalikkan keadaan. Kita harus memanfaatkannya, jadi kamu harus mengenal pemuda ini. Bai Suang, demi masa depan suku manusia salju kita, kamu tidak boleh menolak pemuda ini. Satu demi satu gadis salju terus mengirim pesan kepada Bai Suang untuk membujuknya. Tidak perlu bicara lagi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku juga anggota suku manusia salju. Bai Suang menanggapi bujukan gadis salju satu demi satu dengan telepati. Setelah mendengar jawaban Bai Suang, gadis-gadis salju lainnya menghela napas lega. Selama Bai Suang berjalan dengan pemuda misterius di depan mereka, ribuan gadis salju ini akan menemukan pendukung untuk sementara. Baik, Tuan. Saya berjanji. Jawab Bai Suang dengan wajah merah. Baiklah. Ye Tianfei mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan melepaskan semburan energi untuk mengangkat Bai Suang. Bai Suang hanyalah seorang dewa emas tingkat tinggi, dan kekuatannya terlalu lemah di hadapan Ye Tianfei. Saat berikutnya, Ye Tianfei menghilang di depan ribuan gadis salju ini. Kecepatan yang mengerikan. Aku khawatir di dunia es dan salju kita, hanya leluhur es yang memiliki kecepatan mengerikan seperti itu. Bahkan kekuatan jiwaku tidak bisa merasakan ke arah mana dia pergi. Seorang gadis salju tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Segera Ye Tianfei membawa Bai Suang ke lokasi terpencil lainnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menyiapkan puluhan formasi besar, lalu membawa Bai Suang ke ruang formasi. Bai Suang tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap Ye Tianfei saat dia melihat Ye Tianfei membentuk puluhan formasi misterius hanya dengan lambaian tangannya. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Dia terlalu berani dan terus terang. Dia bahkan tidak memberiku waktu untuk bertransisi dan tiba-tiba ingin menyeretku untuk berduaan dengannya. Tapi bersikap terus terang tampaknya memiliki kelebihan. Bai Suang berpikir liar sambil mengikuti Ye Tianfei ke dalam ruang formasi. Tempat ini memang sangat terpencil dan sunyi. Tuan muda, setelah memasuki ruang formasi, wajah Bai Suang memerah dan dia tampak sedikit cemas dan gelisah. Meskipun dia selalu memiliki banyak pelamar, dia tidak pernah sendirian di tempat terpencil dengan seorang pemuda asing. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Nona Bai Suang, alasan saya meminta Anda datang ke sini sebenarnya adalah untuk menunjukkan seorang teman saya. Saya yakin teman saya ini pasti ada hubungannya dengan Anda. Tepat ketika Bai Suang merasa sangat malu dan tidak tahu harus mulai dari mana, Ye Tianfei berbicara saat itu. Apa, Tuan? Anda meminta saya datang ke sini untuk menemui teman Anda. Apa hubungan antara teman Anda dan saya? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Bai Suang sedikit bingung sejenak. Dia tidak menyangka Ye Tianfei akan mengatakan hal seperti itu. Baru saja dia selalu berpikir kalau Ye Tianfei membawanya ke sini untuk berdua saja dengannya, lalu menyatakan cintanya dan mendekatinya. Dia telah memikirkan bagaimana harus menanggapi, apakah setuju atau tidak, tetapi kemudian dia mendengar pertanyaan Ye Tianfei. Wajah Bai Suang tiba-tiba berubah semakin merah. Dia tahu bahwa dia telah salah paham terhadap Ye Tianfei. Memikirkan pikirannya sendiri dan perilakunya yang memalukan tadi, dia berharap bisa menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Nona Bai Suang, tolong lihat. Pada saat ini,
Ye Tianfei melambaikan tangannya dan meniru sosok tinggi yang berdiri di depan Bai Suang. Itu adalah Dabing. Ye Tianfei tidak hanya mensimulasikan penampilan dan aura jiwa Dabing, tetapi juga mensimulasikan aura darah Dabing. Saya melihat es dan salju bergulung-gulung mengelilingi badan Dabing, menyebabkan suhu ruangan kecil ini turun dengan cepat dalam sekejap. Dia adalah... Begitu Bai Suang melihat Dabing, dia langsung tertarik padanya, karena dia bisa mengetahui ras Dabing hanya dengan sekali pandang, dan juga menemukan bahwa aura darah Dabing sangat mirip dengan miliknya. Dia, Tuan, siapa temanmu ini? Di mana dia sekarang? Setelah menatap Dabing dengan heran beberapa saat, Bai Suang bertanya pada Ye Tianfei dengan nada bersemangat. Dia memang ada hubungan darah dengan Dabing, dan sepertinya dia kenal dengan Dabing. Hun Lao tak kuasa menahan tawa saat melihat penampilan Bai Suang. Ya, Ye Tianfei juga memperhatikan ekspresi Bai Suang. Dia adalah temanku, namanya Dabing, dan dia berasal dari klan Iblis Es. Mengenai keberadaannya sekarang, kurasa dia seharusnya kembali ke dunia klan Iblis Es. Kata Ye Tianfei, apakah dia sudah kembali ke dunia klan Iblis Es? Raut wajah Bai Suang berubah drastis setelah mendengar perkataan Ye Tianfei. Nona Bai Suang, ada apa? Tanya Ye Tianfei, sedikit terkejut. Tidak ada apa-apa. Bai Suang ragu untuk berbicara. Nona Bai Suang, sebenarnya aku sudah tahu asal-usulmu. Kau juga pasti dari klan Iblis Es, dan kau kenal Dabing, kan? Ye Tianfei berkata dengan enteng. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Bai Suang terdiam sejenak. Apakah kamu benar-benar berteman dengannya? Bai Suang tiba-tiba bertanya pada Ye Tianfei. Tentu saja, aku tidak perlu berbohong padamu. Dabing memang temanku. Ye Tianfei mengangguk. Apakah dia hidup dengan baik selama ini? Bai Suang ragu-ragu dan bertanya lagi. Pertanyaannya sama saja dengan mengakui bahwa dia mengenal Dabing. Awalnya tidak begitu baik. Saat pertama kali bertemu Dabing, dia disegel di dunia kecil yang sangat terpencil dan berlevel rendah. Aku menemukannya, membantunya membuka segel, lalu membawanya keluar dari dunia kecil itu dan menemaninya sepanjang perjalanan. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang master generasi tua dari klan Iblis Es, lalu dia mengikutinya kembali. Kata Ye Tianfei, dia sangat bodoh. Bagaimana dia bisa lari kembali seperti ini? Terlalu berbahaya. Bai Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Apakah akan berbahaya bagi Dabing untuk kembali? Mengapa? Ye Tianfei tidak bisa menahan rasa khawatirnya setelah mendengar kata-kata Bai Suang. Pokoknya, akan sangat berbahaya baginya untuk kembali. Ibu mengirim kami dua saudara kandung dengan susah payah, berharap kami bisa menjalani hari-hari yang damai di dunia luar. Aku tidak menyangka dia akan memilih untuk kembali sekarang. Bai Suang menghela napas dan menjawab. Apa alasannya? Bolehkah aku tahu? Ye Tianfei awalnya berpikir bahwa kembalinya Dabing ke dunia Ice Demon akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya. Karena dunia tempat para iblis es tinggal pasti memiliki energi dan hukum yang sangat cocok untuk klan mereka, dan banyak pula skill yang diwariskan oleh klan iblis es. Jadi sebelumnya, Ye Tianfei selalu senang bahwa Dabing akhirnya bisa kembali ke dunia tempat rasnya tinggal, tetapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Bai Suang, tampaknya ini tidak terjadi. Apa hubunganmu dengannya? Bai Suang tiba-tiba menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sedikit waspada terhadap identitas Ye Tianfei. Dilihat dari ekspresinya, dia pasti takut kamu akan melakukan sesuatu yang buruk pada Dabing. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan slip giok komunikasi dan menyerahkannya kepada Bai Suang. Bai Suang bingung sejenak, lalu mengambil slip giok itu dan berkata, ini adalah slip giok yang dia buat sendiri. Setelah Bai Suang mengambil slip giok itu, dia merasakannya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ada juga jejak jiwa Dabing di dalam kepingan giok itu. Kata Ye Tianfei, ya, aku merasakannya. Bai Suang mengangguk. Secara umum, kepingan giok yang dimurnikan oleh makhluk hidup itu sendiri membawa jejak jiwa mereka sendiri, dan mereka tidak akan memberikannya kepada orang lain secara sembarangan.
Mereka hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka dan ingin tetap berhubungan untuk waktu yang lama. Sepertinya kamu dan dia memang berteman. Bai Suang mengembalikan slip giok itu kepada Ye Tianfei, sorot matanya tampak sangat lembut. Dabing dan aku memang berteman, kau tidak perlu meragukannya. Alasan mengapa aku menyelamatkan ribuan gadis salju dari kelompok dunia es dan salju terutama karena aku menemukan bahwa aura darah di badanmu sangat mirip dengan aura darah Dabing. Kalau tidak, aku tidak akan bertanya tentang urusan kelompok dunia es dan salju. Aku melakukannya sepenuhnya demi Dabing. Ye Tianfei berkata lagi. Jadi begitulah adanya. Bai Suang akhirnya mengerti mengapa Ye Tianfei mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ribuan gadis salju dari dunia es dan salju. Sepertinya hubunganmu dengan saudaraku baik, kata Bai Suang lembut. Kakak, apakah kamu mengatakan bahwa Dabing adalah kakakmu? Ye Tianfei tercengang setelah mendengar kata-kata Bai Suang. Ya, dia adalah saudara kandungku. Bai Suang menunjuk sosok Dabing yang baru saja disimulasikan Ye Tianfei. Tetapi nama saudaraku bukanlah Dabing, melainkan Bai Li. Bai Suang melanjutkan. Bai Li, ternyata nama Dabing adalah Bai Li. Ye Tianfei tidak tahu nama asli Dabing sampai sekarang. Lalu mengapa kamu mengatakan akan berbahaya bagi Dabing untuk kembali? Ye Tianfei bertanya lagi. Terima kasih sudah peduli pada saudaraku. Bai Suang berkata penuh rasa terima kasih. Dia bisa merasakan bahwa Ye Tianfei benar-benar peduli pada kakaknya. Begitu kakakku kembali ke alam iblis es, dia akan terlibat dalam pusaran perebutan kekuasaan yang mengerikan, dan dia tidak akan punya pilihan karena kakakku adalah salah satu pangeran es dari klan iblis es. Total ada 15 pangeran es di klan iblis es kita, dan para pangeran es adalah kandidat untuk kaisar es berikutnya. Namun, hanya satu dari 15 pangeran es yang bisa menjadi kaisar es berikutnya, jadi akan ada perebutan tahta yang sangat kejam. Alasan ibuku mengirim kakakku keluar dari alam iblis es dan menempatkannya di luar adalah karena dia berharap kakakku bisa menjauh dari perebutan tahta ini. Karena perebutan tahta terlalu kejam dan kejam, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Ibuku, saya khawatir saudara saya akan gagal dalam pertempuran memperebutkan tahta ini dan berakhir dengan akhir yang tragis. Itulah sebabnya saudara saya telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia kembali. Begitu dia kembali ke alam iblis es, dia akan terseret ke dalam pertempuran memperebutkan tahta lagi. Saudara saya adalah yang terlemah di antara 15 pangeran es. Saudara saya telah pergi selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kekuatannya di klan, jadi jika dia kembali untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tahta sekarang, situasinya akan menjadi lebih buruk baginya. Bai Suang menghela nafas dan mengatakan ini, alisnya berkerut, tampak khawatir. Tetapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa beberapa orang kuat dari klan iblis esmu datang untuk mengambil kembali Dabing. Mungkinkah orang-orang kuat itu mendukung Dabing? Ye Tianfei mengingat adegan ketika Dabing pergi dan berbicara. Mereka seharusnya menjadi penjaga alam iblis es kita. Para penjaga akan melindungi semua pangeran es. Namun, setelah kembali ke alam iblis es, saudaraku harus menghadapi semua masalah sendirian. Tidak, aku harus segera kembali. Aku tidak bisa membiarkan saudaraku menghadapi pertarungan kejam memperebutkan tahta sendirian. Bai Suang tampaknya telah membuat keputusan, dan nadanya sangat tegas. Tetapi sebelum aku kembali, aku ingin kembali ke kelompok dunia es dan salju untuk melihatnya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan suku manusia salju sekarang, dan apakah leluhur es masih hidup. Bai Suang berkata lagi, sekarang kelompok dunia es dan salju telah diduduki oleh para iblis. Dengan kekuatanmu, sangat berbahaya untuk kembali ke kelompok dunia es dan salju. Bahkan jika suku manusia salju belum sepenuhnya hancur, mereka pasti tidak berdaya. Tidak ada gunanya bagimu untuk kembali. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya. Aku akan berlatih menyendiri selama sehari. Bai Suang berpikir sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu. Ye Tianfei sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Bai Suang memilih untuk berlatih dalam pengasingan saat ini, dan hanya untuk 1 hari. Tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Namun dia tetap mengangguk,
lalu membawa Bai Suang ke lokasi lain yang lebih terpencil di Menara Hantu, menyiapkan beberapa formasi, membentuk ruang formasi kecil, dan membiarkannya masuk untuk berlatih dalam pengasingan. Ruang di dalam Phantom Tower sangat luas. Meskipun tidak sebesar dunia kecil, setidaknya setara dengan ratusan kota yang terkonsentrasi bersama dan dapat menampung banyak orang. Sekitar sehari kemudian, gemuruh. Ye Tianfei tiba-tiba merasakan ledakan energi es dan salju yang sangat kuat di tempat Bai Suang sedang menyendiri. Bagaimana mungkin? Kekuatannya meningkat pesat hanya dalam 1 hari. Ye Tianfei sedikit terkejut. Ye Tianfei menemukan bahwa Bai Suang sekarang memiliki kekuatan seorang dewa surgawi yang sempurna. Dan belum lama ini dia hanya seorang dewa emas. Menurut dugaanku, kemungkinan besar ada energi yang sangat kuat yang mengintai di dalam badannya, tetapi sebelumnya energi itu tersembunyi dan baru dilepaskan sekarang. Hun Lao berspekulasi, itu mungkin. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, Bai Suang telah berjalan keluar dari ruang sempit tempat dia menyendiri. Sebelumnya aku telah menyegel sebagian energi di badanku dan bersembunyi di antara suku manusia salju. Sekarang aku telah memutuskan untuk kembali membantu saudaraku, jadi tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya. Bai Suang melihat ekspresi bingung Ye Tianfei dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei mengangguk. Itu persis sama dengan dugaan Hun Lao. Aku berencana untuk kembali ke kelompok dunia es dan salju terlebih dahulu, lalu kembali ke dunia iblis es. Bai Suang berkata kepada Ye Tianfei. Bagaimana dengan mereka? Tidak mudah bagiku untuk mengurus ribuan gadis salju ini. Ye Tianfei bertanya, menunjuk ke arah gadis-gadis salju itu. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dengan baik. Jawab Bai Suang. Sebenarnya, sebelumnya di kelompok dunia es dan salju, bahkan jika aku tidak menyelamatkan ribuan gadis salju, kamu seharusnya sudah menemukan kesempatan dan bersiap untuk membawa mereka pergi. Benarkan? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ya, Tuan, jika Anda belum menyelamatkan kami sebelumnya, saya pasti akan mencari kesempatan yang tepat untuk memulihkan kekuatan saya yang sebenarnya, dan kemudian mencoba membawa mereka keluar dari kelompok dunia es dan salju. Hanya saja di kelompok dunia es dan salju, klan iblis memiliki 2 penguasa setengah dewa dan sejumlah besar makhluk surgawi, jadi saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Untungnya, saya bertemu dengan Anda, Tuan, yang mengambil tindakan dan menyelamatkan kami semua. Bai Suang mengangguk. Bagaimana kalau begini, aku akan menemanimu kembali ke kelompok dunia es dan salju untuk melihatnya. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau kembali ke kelompok dunia es dan salju, itu sebenarnya masih sedikit kurang. Selama kau tidak berhati-hati, kau mungkin akan ketahuan. Kata Ye Tianfei. Tuan muda, Anda telah mengambil risiko besar untuk menyelamatkan kami. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menemani saya kembali? Kata Bai Suang. Jangan khawatir, bahkan jika kita bertemu dengan 2 dewa iblis itu lagi, aku yakin aku bisa menyelamatkanmu. Selain itu, selama kita tidak menonjolkan diri, 2 dewa iblis itu mungkin tidak akan bisa menemukan kita. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Adapun makhluk surgawi dari ras iblis, mereka bahkan tidak termasuk dalam pertimbangan Ye Tianfei. Tuan, ini terlalu merepotkan bagimu. Sebaiknya aku pulang sendiri, kata Bai Suang. Jika sesuatu terjadi jika kau kembali sendirian, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Dabing? Baiklah, mari kita kembali ke kelompok dunia es dan salju. Aku yakin bahwa para iblis sedang memburuku di mana-mana sekarang, dan mereka tidak dapat berpikir bahwa aku akan berani kembali ke kelompok dunia es dan salju saat ini. Jadi mungkin lebih aman bagi kita untuk kembali sekarang. Ye Tianfei berkata lagi, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan. Bai Suang tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ye Tianfei keluar dari menara hantu dan menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilan dan jiwanya, menjadi pemuda biasa lainnya. Dia kemudian mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi ke arah kelompok dunia es dan salju. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei kembali ke kelompok dunia es dan salju lagi. Pertahanannya memang sangat ketat. Ye Tianfei melihat dan menemukan bahwa kelompok dunia es dan salju dikelilingi oleh tim patroli klan iblis di mana-mana. Dari waktu ke waktu,
Energi jiwa yang kuat dirasakan dari dalam, mengamati kekosongan di sekitarnya secara terperinci. Selain itu, di beberapa titik pemeriksaan penting di dalam maupun luar gugus dunia es dan salju, setan-setan kuat secara pribadi memeriksa makhluk-makhluk yang masuk maupun keluar. Ulat sutra naga bertanduk emas, tolong bawa kami masuk. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Ini masalah kecil. Tingkat pertahanan ini tidak ada apa-apanya bagiku. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul di bahu Ye Tianfei dan berkata dengan percaya diri. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara hantu, dan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, di suatu tempat di dunia es dan salju, kilatan cahaya muncul dan ulat sutra naga bertanduk emas pun muncul. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara hantu, dan Bai Suang tetap tinggal di menara hantu. Karena dia mempraktikkan energi dan hukum es dan salju, dia akan mudah dikenali oleh para iblis. Namun dia juga bisa merasakan ruang di luar di Phantom Tower. Ye Tianfei berkeliaran di sekitar kelompok dunia es dan salju dan meminta informasi di mana-mana. Meskipun kelompok dunia es dan salju telah dijaga ketat oleh para iblis, tidak ada batasan untuk masuk dan keluar, dan makhluk dari luar diizinkan masuk. Selain itu, karena Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia yang luar biasa untuk mengubah penampilan dan aura jiwanya, dia tidak dikenali oleh para iblis. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei mendengar kabar bahwa leluhur es dari kelompok dunia es dan salju telah dibunuh oleh dua penguasa setengah dewa dari klan iblis. Tanah leluhur suku manusia salju telah direbut. Sekitar setengah dari suku manusia salju telah menjadi tawanan suku iblis, dan sebagian besar dari setengah lainnya telah meninggal dalam perang invasi suku iblis. Sejumlah kecil manusia salju telah melarikan diri, dan sekarang para setan memburu para manusia salju yang melarikan diri itu kemana-mana. Ye Tianfei juga menemukan bahwa selain kelompok dunia es dan salju, beberapa kelompok dunia lain juga diserang oleh iblis selama periode ini, dan nasib mereka hampir sama tragisnya dengan kelompok dunia es dan salju. Aku tidak menyangka leluhur telah jatuh. Suatu hari nanti aku akan membalas dendam pada iblis. Bai Suang sangat sedih dan marah setelah mendengar berita itu, dan berkata sambil menggertakkan giginya. Selama periode ini, kekuatan-kekuatan besar di Laut Kekosongan Kekacauan tiba-tiba melancarkan perang invasi di mana-mana, menduduki banyak kelompok dunia, dan membantai banyak nyawa tak berdosa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan-kekuatan besar ini terutama berusaha memperluas wilayah mereka? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Itu bukan urusanmu. Ini masalah seluruh Laut Kekosongan Kekacauan. Dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya tidak bisa mengurusnya," kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. "Ya, aku tidak perlu peduli. Aku hanya sedikit penasaran." Ye Tianfei mengangguk. "Nona Bai Suang, kami sudah mendengar berita tentang suku manusia salju. Leluhurmu sudah gugur. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini. Ayo kita pergi dulu," kata Ye Tianfei kepada Bai Suang. "Baiklah." Meskipun Bai Suang benar-benar ingin menyelamatkan anggota suku manusia salju yang telah jatuh ke tangan para iblis, dia juga mengerti bahwa tidak mungkin menyelamatkan orang-orang dari para iblis dengan kekuatannya sendiri, jadi dia mengangguk tanpa daya. "Baiklah, ayo kita keluar sekarang," kata Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei berada di salah satu dunia dalam kelompok dunia es dan salju. Apa yang mereka lakukan? Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba melihat banyak makhluk hidup, seperti air pasang, berkumpul menuju kuil dari segala arah, dan kemudian memasuki kuil untuk beribadah di dalamnya. Dan karena jumlah jamaahnya begitu besar, tak lama kemudian area dalam radius 10 mil di sekitar kuil pun dipenuhi jamaah. Semua makhluk hidup berlutut di tanah, dengan sesaji berlimpah di hadapan mereka dan kemenyan di tangan mereka, tampak sangat saleh. Siapa yang mereka sembah? Karena penasaran, Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan energi tersebut dan memasuki kuil. Ia menemukan bahwa yang diabadikan di dalamnya adalah patung iblis yang mengerikan. Energi iblis terpancar dari patung tersebut. Mengapa mereka ingin memberi penghormatan kepada para iblis? Ye Tianfei sedikit bingung, karena makhluk-makhluk yang datang untuk memberi penghormatan bukanlah iblis, tetapi ras lain, dan mereka semua seharusnya adalah makhluk asli dunia ini.
Sepertinya di dunia ini tidak hanya ada satu kuil seperti itu, tetapi banyak. Kata Hun Lao melalui transmisi suara. Ye Tianfei menggerakkan badannya dan terus melakukan perjalanan melalui angkasa. Setelah mengamati daratan di dunia ini, ia menemukan bahwa memang ada banyak kuil yang serupa. Semua kuil ini menyimpan patung iblis yang sama, memancarkan aura iblis yang mengerikan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini datang dari segala arah ke kuil-kuil ini untuk mempersembahkan korban dan pemujaan. Semua makhluk yang datang untuk disembah merupakan makhluk asli dunia ini. Aneh sekali, mengapa makhluk-makhluk ini ingin memberi penghormatan kepada para iblis? Ye Tianfei merasa sangat penasaran. Tidak perlu bertanya, dia pasti dipaksa oleh para iblis. Kata Hu Miao. Apa tujuan para iblis memaksa makhluk asli dunia ini untuk menyembah patung mereka? Carilah beberapa orang untuk bertanya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Hu Miao menggunakan ilusi untuk menangkap selusin makhluk asli dunia ini dan membawa mereka ke menara hantu. Hu Miao menggunakan sihir untuk menginterogasi sekitar selusin makhluk tersebut. Di bawah pengaruh sihir, selusin makhluk ini menjawab setiap pertanyaan. Hal-hal persis seperti yang dikatakan Hu Miao. Makhluk asli di dunia ini dipaksa untuk menyembah patung-patung setan oleh setan. Ternyata setelah para setan menyerbu dan menguasai dunia ini, mereka langsung mengeluarkan perintah untuk membangun banyak sekali kuil di dunia ini, yang di dalamnya diabadikan patung setan tersebut. Setelah kuil itu dibangun, para iblis mengeluarkan perintah bahwa semua makhluk hidup di dunia ini harus mengunjungi kuil itu sedikitnya 10 kali sebulan, setiap kali tidak kurang dari 2 jam. Pada awalnya, banyak makhluk di dunia ini yang tidak menuruti perintah para setan, akibatnya mereka semua dibunuh oleh para setan dengan cara berdarah besi. Akibatnya, makhluk-makhluk di dunia ini tidak punya pilihan lain selain bertindak sesuai tuntutan para setan. Oleh karena itu, kuil-kuil tersebut menyambut gelombang manusia yang sangat besar dalam waktu yang singkat, dengan aliran makhluk yang tak ada habisnya datang untuk beribadah dan dupa menjadi sangat populer. Aneh sekali, mengapa para iblis memaksa makhluk-makhluk di dunia ini untuk menyembah patung-patung para iblis? Setelah menanyai belasan makhluk itu, Ye Tianfei masih belum menemukan jawabannya. Namun, Ye Tianfei samar-samar merasa bahwa iblis pasti mempunyai motif tersembunyi dalam melakukan ini. Ayo pergi ke dunia lain. Ye Tianfei memikirkannya, diam-diam meninggalkan dunia ini, dan segera datang ke dunia terdekat lainnya. Situasi di dunia ini sama saja. Ada banyak kuil yang dibangun di mana-mana di bumi. Patung-patung setan yang disemayamkan di kuil-kuil ini sama persis dengan patung-patung setan di dunia sebelumnya. Selanjutnya, Ye Tianfei pergi memeriksa beberapa dunia lain di kelompok dunia es dan salju, dan hasilnya sama saja. Di setiap dunia yang kami masuki, kami menemukan sejumlah besar kuil, yang semuanya menyimpan patung iblis yang sama. Setiap kuil dikunjungi oleh sejumlah besar makhluk, dengan udara dipenuhi dupa dan kebisingan yang memekakkan telinga. Setelah para iblis menduduki kelompok dunia es dan salju, mereka memaksa makhluk-makhluk di kelompok dunia ini untuk membangun kuil-kuil dalam skala besar untuk menyembah iblis yang kuat. Pasti ada tujuan tertentu untuk ini. Tuan Hun, dapatkah Anda melihatnya? Kata Ye Tianfei. Aku tidak tahu. Tapi pasti ada alasan mengapa para iblis membiarkan seluruh dunia menyembah patung iblis itu. Hun Lao menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ye Tianfei menjadi penasaran dan berbaur dengan makhluk-makhluk yang akan beribadah di kuil. Dia datang ke salah satu kuil. Saat ini, bagian dalam dan luar kuil dipenuhi orang-orang yang datang untuk beribadah. Sekilas, kuil itu sangat ramai. Ada juga setan yang menjaga ketertiban di sekitar kuil. Ye Tianfei berbaur dengan kerumunan dan memasuki kuil. Di kuil, ada patung iblis yang memancarkan energi iblis. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di sekitarnya dan bersujud padanya. Menurut aturan klan iblis, setiap makhluk harus datang untuk menyembah tidak kurang dari 2 jam, dan makhluk-makhluk yang sangat aktif dalam pemujaan akan dipuji oleh klan iblis, jadi beberapa makhluk sangat aktif dan serius dalam pemujaan mereka. Di kejauhan, patroli setan tengah mengawasi kuil. Ye Tianfei memandang patung iblis yang disembah oleh banyak makhluk hidup, dan energi jiwanya merasakannya. Apakah kamu memperhatikan?
Tampaknya ada sesuatu yang dilepaskan dari badan makhluk-makhluk penyembah ini, dan terus mengalir ke badan patung itu. Tiba-tiba, Hun Lao berbicara kepada Ye Tianfei. Apakah ada hal seperti itu? Ye Tianfei sedikit terkejut. Benar, aku juga merasakannya. Setelah Hun Lao mengingatkannya, Ye Tianfei segera merasakan bahwa memang ada beberapa hal yang terus-menerus dilepaskan dari badan makhluk-makhluk yang sedang menyembah, dan kemudian mengalir ke badan patung iblis melalui udara seperti aliran air, seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Itu asap putih. Ye Tianfei terus merasakan. Asap putih itu hanyalah bentuknya. Esensinya sedikit mirip dengan semacam energi, atau diubah dari semacam hukum. Hun Lao merasakannya dengan hati-hati dan berbicara. Energi tertentu. Memang agak mirip. Ye Tianfei mengangguk tanpa sadar setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Mungkinkah para iblis menggunakan patung ini untuk mengumpulkan energi ini? Apakah ini tujuan para iblis membangun begitu banyak kuil di kelompok dunia es dan salju ini? Kata Ye Tianfei sambil mengerutkan kening. Saya kira-kira tahu jenis energi apa ini. Kata Hun Lao tiba-tiba. Energi apa? Ye Tianfei bertanya cepat. Hun Lao memiliki ingatan rasial dari pohon dunia kekacauan. Kenangan rasial ini terukir dalam di badannya. Seiring kekuatannya terus meningkat, kenangan itu akan muncul perlahan-lahan, jadi seiring berjalannya waktu, Hun Lao akan mengetahui lebih banyak hal. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah kekuatan keimanan. Jawab Hun Lao. Kekuatan keyakinan. Mungkinkah itu kekuatan keyakinan dalam agama Buddha? Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Siapa bilang hanya agama Buddha yang memiliki kekuatan keyakinan? Selain agama Buddha, ada juga Taoisme dan banyak sekte kuno serupa lainnya, yang semuanya memiliki warisan kekuatan keyakinan. Secara umum, kekuatan keyakinan berasal dari pemujaan semua roh. Ketika makhluk menyembah, mereka akan memiliki semacam keyakinan. Keyakinan semacam ini memiliki energi dan merupakan jenis energi yang relatif khusus di dunia. Dalam sekte kuno agama Buddha dan Taoisme, ada banyak orang kuat yang berspesialisasi dalam mempraktikkan kekuatan keyakinan. Jika Anda ingin mempraktikkan kekuatan keyakinan, Anda harus mengumpulkan pemujaan dan keyakinan semua roh di dunia secara luas dan dalam jumlah besar. Semakin banyak energi keyakinan yang Anda kumpulkan, semakin kuat kekuatannya. Kata Hun Lao. Jadi alasan mengapa para iblis membangun begitu banyak kuil di kelompok dunia es dan salju dan memaksa makhluk-makhluk di kelompok dunia ini untuk beribadah adalah untuk mengumpulkan energi iman dari makhluk-makhluk ini. Mungkinkah ada orang kuat di klan iblis yang mengolah kekuatan iman ini? Kata Ye Tianfei. Nampaknya memang demikian halnya saat ini. Kata Hun Lao. Ada banyak sekali sihir di antara para iblis. Iblis yang kuat ini tidak mempraktikkan sihir, tetapi sebenarnya mengembangkan kekuatan iman. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa tidak? Seperti kata pepatah, memiliki banyak keterampilan selalu baik. Orang-orang kuat dari klan iblis dapat memiliki pikiran yang luas. Mungkin inilah alasan mengapa klan iblis begitu kuat. Kata Hun Lao. Itu masuk akal. Ye Tianfei mengangguk. Ayo kita pergi. Kalau kita tinggal di sini lebih lama lagi, kita akan mendapat masalah kalau para iblis mengenali kita. Kata Hun Lao. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Ye Tianfei kembali ke grup dunia es dan salju lagi dengan tujuan membawa Bai Suang kembali untuk melihatnya. Sekarang tujuannya telah tercapai, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi pada saat ini, wah, berani sekali kau. Sekarang kau sudah di sini, mengapa kau tidak berlutut dan menyembah? Kau mau memberontak? Ayo, hancurkan bocah itu. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari kejauhan. Kemudian tim patroli setan segera mengepung Ye Tianfei. Ternyata saat Ye Tianfei memasuki kuil tadi, dia tidak melakukan gerakan pemujaan apapun, tetapi hanya berdiri di sana sambil merasakan. Hal ini sangat kontras dengan makhluk-makhluk di sekitarnya yang sedang aktif menyembah, sehingga menarik perhatian tim patroli iblis. Patroli setan datang dengan cepat dan mengepung kuil dalam sekejap. Anak ini berani sekali. Dia datang ke sini dan tidak berani menyembah iblis. Bukankah dia mencari kematian? Ketika makhluk-makhluk yang menyembah melihat pemandangan ini, mereka buru-buru menjauh dari Ye Tianfei dan membicarakannya. Apakah iblis biasa layak disembah? Ye Tianfei berkata sambil mensibir.
Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kartu teleportasi ruang angkasa dan dapat mengaktifkannya kapan saja untuk berteleportasi. Ye Tianfei tentu saja tidak takut pada iblis-iblis ini dengan kekuatan biasa. Bahkan jika ada dewa iblis di dunia es dan salju ini, Ye Tianfei percaya bahwa dia akan pergi dengan tenang pada saat kedua dewa iblis itu menerima berita dan bergegas ke sini. Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau menghujat dewa iblis dengan kata-katamu, kau pantas dihukum mati. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, anggota klan iblis yang berpatroli menjadi marah, dan energi dalam badan mereka meledak, siap untuk mengambil tindakan terhadap Ye Tianfei. Memangnya kenapa kalau aku menghujat iblis ini? Aku tidak hanya akan menghujatnya, aku juga akan menghancurkannya. Ye Tianfei mensibir, lalu meninjunya. Duar. Tinju Ye Tianfei terus membesar, melepaskan kekuatan fisik yang mengerikan, menekan patung itu seperti gunung suci. Anak manusia, berani sekali kau menghancurkan patungku. Teriakan marah terdengar dari patung iblis itu, lalu muncul sosok iblis yang persis sama dengan patung itu. Ini adalah tanda kekuatan jiwa. Ternyata ada tanda kekuatan jiwa dari iblis yang kuat yang tersembunyi di dalam patung ini. Iblis yang kuat itu seharusnya mengumpulkan kekuatan iman dari makhluk-makhluk ini melalui tanda kekuatan jiwa ini. Kata Hun Lao sedikit terkejut. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan pedang jiwanya untuk menghancurkan tanda kekuatan jiwa. Biar aku saja. Huang Sang tiba-tiba muncul, dan badan hantu hitamnya yang berkilau berteleportasi di depan tanda kekuatan jiwa iblis itu. Kabut hantu yang bergulung-gulung itu langsung menyelimuti tanda kekuatan jiwa iblis itu. Dasar kultivator hantu terkutuk, beraninya kau mengincarku. Apa kau tidak takut badan asliku akan mengejarmu untuk membalas dendam di masa depan? Iblis itu menunjukkan ekspresi ngeri saat melihat Huang Sang. Karena dia tahu bahwa kultivator hantu adalah musuh bebuyutan semua badan jiwa dan energi seperti jiwa di dunia. Meskipun tanda kekuatan jiwanya saat ini telah mengumpulkan sejumlah kekuatan iman, itu masih relatif lemah dan dia mungkin tidak mampu menghadapi seorang kultivator hantu. Hahaha, kamu dipersilakan datang dan menyelesaikan masalah denganku dengan badan aslimu. Saat itu, aku akan menerima bahkan badan jiwamu. Huang Sang berkata sambil tertawa lebar. Gemuruh. Iblis itu begitu marah hingga tiba-tiba keluar asap putih besar dari badannya, menggetarkan ruang di sekitarnya terus-menerus. Kemudian garpu baja bermata tiga berwarna putih muncul di tangannya dan menusuk ke arah Huang Sang. Garpu baja bermata tiga berwarna putih ini terbuat dari kekuatan iman murni, yang telah dikumpulkannya di kuil ini selama kurun waktu ini. Hehe, kalau badan aslimu yang datang, aku mungkin takut. Tanda kekuatan jiwa belaka itu seperti semut bagiku. Kata Huang Sang dengan nada meremehkan dan mensibir. Duar. Energi hantu yang kuat meledak, menyelimuti iblis itu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, iblis itu menjerit, lalu dengan suara keras, ia meledak berkeping-keping. Duar. Ye Tianfei menambahkan pukulan lain, secara langsung menyebabkan patung iblis yang diabadikan di kuil meledak. Kutu kupret. Dia benar-benar menghancurkan patung. Dewa Iblis. Ini adalah penghujatan terhadap Dewa Iblis tertinggi. Ini kejahatan yang keji. Para anggota tim patroli iblis terkejut dan marah ketika mereka melihat Ye Tianfei benar-benar menghancurkan patung iblis itu dengan satu pukulan. Mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban di sekitar kuil, dan sekarang patung itu telah dihancurkan, mereka akan terlibat dan dimintai pertanggungjawaban. Bunuh anak ini. Teriak iblis pemimpin dengan marah. Dengan karakter sepertimu, kau ingin membunuhku. Kata Ye Tianfei dengan nada meremehkan. Gemuruh. Energi abadi yang dahsyat meledak seketika, menyapu bagaikan topan yang lewat. Bang-bang. Setan-setan yang mengelilingi Ye Tianfei itu bagaikan gelembung-gelembung, terus meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Ye Tianfei sekarang adalah dewa emas yang sempurna di level 99 kembali ke dewa sejati. Dia dapat membunuh iblis-iblis biasa ini hanya dengan mengandalkan energi abadinya. Siapa dia? Dia berani membunuh para iblis. Ini kejahatan yang sangat besar. Bukan hanya dia, kita juga akan terlibat. Ya, para iblis memang kejam. Kalau mereka tahu kuil-kuil di sini dihancurkan dan para iblis terbunuh, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kalau sudah waktunya,
Aku khawatir tidak ada satupun dari kita di sini yang bisa lolos. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Satu-satunya cara sekarang adalah kita bekerja sama untuk menangkap orang ini dan kemudian menyerahkannya kepada para iblis. Hanya dengan cara ini kita bisa meredakan amarah para iblis. Melihat para iblis itu terbunuh, makhluk-makhluk di sekitar mereka ketakutan, takut mereka akan terlibat. Banyak makhluk bahkan berdiskusi secara diam-diam dan bersiap untuk bekerja sama menghadapi Ye Tianfei. Siapapun yang berani bertindak akan mati. Ye Tianfei melirik makhluk-makhluk di sekitarnya yang siap bergerak dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dingin. Aura pembunuh menyebar, menyebabkan suhu ruang ini turun tajam dalam sekejap. Menakutkan sekali. Makhluk-makhluk di sekitar ketakutan oleh aura Ye Tianfei dan tidak berani bergerak sama sekali. Tuan muda, biarkan mereka pergi. Mereka hanya takut terlibat. Pada saat ini Bai Suang berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ye Tianfei mengangguk, mengeluarkan kartu teleportasi ruang angkasa, dan bersiap untuk berteleportasi. Gemuruh. Tiba-tiba, energi magis yang mengerikan muncul di langit di atas dunia ini, lalu berubah menjadi tangan magis yang besar dan menamparkan ke arah Ye Tianfei. Oh, tidak. Dia adalah seorang guru setengah dewa dari klan iblis. Kau telah menjadi sasaran guru setengah dewa lagi. Hun Lao langsung berteriak. Wah, berani sekali kau lari kembali. Apa kau tidak menganggap serius kami para iblis? Seorang iblis tua muncul di langit dunia ini, menatap Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei telah mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa di tangannya dan mulai berteleportasi. Kau tidak akan bisa lari dariku. Dewa iblis itu merasakan energi teleportasi dan langsung tahu apa yang akan dilakukan Ye Tianfei, lalu berkata sambil mensibir. Lalu tangan iblis raksasa di langit itu tiba-tiba bergerak cepat dan menamparkan Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan segenggam bendera formasi, langsung menyiapkan puluhan formasi besar, membentuk tirai cahaya formasi untuk menghalangi tangan jahat. Pada saat yang sama, ratusan senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama, membubung ke langit. Ada senjata ajaib abadi emas dan senjata ajaib abadi surgawi, yang membombardir tangan jahat bersama-sama. Meskipun serangan-serangan ini tidak dapat menghentikan tangan iblis, namun pada taraf tertentu serangan-serangan ini dapat menetralkan sebagian kekuatan ofensifnya. Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, Huang Sang, dan Hu Miao meledak bersama, melepaskan semua energi mereka, langsung mengimbangi sebagian besar energi penekan dari tangan ajaib. Kemudian Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan langsung berteleportasi. Gemuruh. Setelah Ye Tianfei diteleportasi, tangan ajaib di langit turun, menyebabkan tempat di mana Ye Tianfei baru saja berdiri runtuh, dan sebuah lubang hitam besar di angkasa muncul. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di luar dunia es dan salju dan bergegas pergi. Wah, kamu tidak bisa kabur. Kecepatan dewa iblis itu juga luar biasa. Dia mengejarnya, meraung saat dia mengejar dengan kecepatan penuh. Orang itu tampaknya terluka. Setelah menghindari serangan tangan jahat itu, Ye Tianfei dengan cepat bergegas keluar dari dunia es dan salju dan datang ke kehampaan di luar. Meskipun pertahanan iblis di kelompok dunia es dan salju sangat ketat, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk melewati semua pertahanan dalam sekejap. Ya, orang yang baru saja menyerangmu adalah seorang dewa setengah dewa, tetapi dia tampak terluka, dan energi serangan yang dia keluarkan jauh lebih lemah daripada dewa setengah dewa biasa. Tak perlu dikatakan, orang ini kemungkinan besar terluka dalam pertempuran dengan leluhur es belum lama ini. Aku tidak menyangka bahwa leluhur es benar-benar mampu. Dia bertarung 1 lawan 2, dan meskipun dia terluka, dia masih berhasil melukai seorang dewa setengah dewa iblis. Tapi jangan khawatir tentang ini, ayo cepat pergi. Ada 2 dewa setengah dewa di kelompok dunia es dan salju. Bahkan jika salah satu dari mereka terluka, masih ada yang lain. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei. Memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan langsung berteleportasi. Ledakan. 2 setan tua diusir dari dunia es dan salju. Sekarang banyak pasukan besar yang mencari keberadaan anak ini. Jika kita, klan iblis, ingin menangkapnya, kita harus selangkah lebih maju dari mereka.
Sayangnya, anak ini terlalu licin dan dia melarikan diri lagi. Salah satu lelaki tua itu berkata, "Dia pergi ke arah sana, ayo kita kejar dia." Kata lelaki tua lainnya, "Ledakan." Orang tua itu berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan mengejar ke arah yang baru saja ditinggalkan Ye Tianfei. Ledakan. Orang tua lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Dua dewa setengah iblis mengejarmu. Hun Lao merasakan napas dua iblis di depan dan segera mengingatkan Ye Tianfei. "Biarkan mereka mengejarku. Tidak mudah untuk mengejarku," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei terus menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi menuju kehampaan yang jauh. Dua dewa iblis di belakang sangat cepat dan ahli dalam berbagai teknik rahasia iblis. Mereka mengunci napas Ye Tianfei dan mengejarnya tanpa henti. Namun, Ye Tianfei tidak khawatir akan disalib oleh kedua dewa iblis setengah dewa ini, karena Ye Tianfei percaya diri dengan kecepatan badannya dan kartu teleportasi ruang angkasanya, dan sekarang bukanlah kecepatan tercepat Ye Tianfei. Coba kristal energi ruang angkasa tingkat dewa setengah. Ye Tianfei menatap kedua dewa setengah iblis yang mengejarnya dari dekat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk kristal energi ruang angkasa tingkat dewa setengah, siap untuk mengisinya ke dalam kartu teleportasi ruang angkasa. Semakin tinggi level kristal energi yang diisikan ke dalam kartu teleportasi ruang angkasa, semakin kuat pula kekuatan teleportasinya. Di alun-alun alam rahasia Void, Ye Tianfei tidak hanya memperoleh kristal dewa, tetapi juga sejumlah besar kristal tingkat lain, termasuk banyak kristal energi tingkat setengah dewa. Gemuruh. Pada saat ini, sejumlah besar energi tiba-tiba meletus dari belakang, dan energi es dan salju yang tak berujung berubah menjadi seekor naga es dan salju putih, yang dengan ganas menghantam salah satu dewa iblis. Raungan. "Pak Tua Bing, berani sekali kau berani lari keluar dan mencari kematian." Dewa iblis yang diserang itu meraung dan langsung melawan. Itu adalah leluhur es dari kelompok dunia es dan salju. Dia masih hidup dan datang untuk bertarung dengan dua dewa setengah dewa dari klan iblis ini lagi. Ye Tianfei berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih bertarung dengan sengit dengan dua iblis itu. Kekosongan itu bergetar dan sepertinya dia tidak tahan. Ia adalah leluhur es dari kelompok dunia es dan salju. "Anak muda, cepatlah, aku akan melindungimu." Ketika Ye Tianfei sedang bertarung dengan sengit, dia tiba-tiba menerima pesan dari leluhur Bing. "Senior." Ye Tianfei tertegun dan sedikit bingung. "Mungkinkah leluhur es ini ada di sini untuk membantuku? Ayo pergi, anak muda. Aku hanya bisa menahan kedua dewa iblis ini untuk sementara waktu." Tepat ketika Ye Tianfei sedang berpikir, dia menerima pesan lain dari leluhur Bing. "Terima kasih atas bantuanmu, senior." Ye Tianfei menjawab melalui transmisi suara, lalu mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi, dan menghilang dalam sekejap. "Mulai sekarang, aku akan bertarung sampai mati dengan kalian para iblis." Melihat Ye Tianfei pergi, leluhur Bing berbicara kepada dua dewa iblis itu dengan nada marah sambil menghadapi serangan mereka. Ekspresi kedua dewa iblis itu sangat jelek. Mereka berdua memimpin pasukan iblis yang besar untuk menghadapi kelompok dunia es dan salju. Awalnya, mereka perlu membunuh leluhur es untuk menghilangkan masalah di masa depan, tetapi leluhur es terlalu kuat, dan butuh kerjasama mereka berdua untuk melukai leluhur es. Kemudian, leluhur es membalas dendam dan melukai salah satu dewa iblis melalui serangan diam-diam. Sekarang dia keluar untuk membantu Ye Tianfei. Ledakan. Setelah mengatakan ini, leluhur tua Bing melakukan teknik pelarian rahasia yang sangat canggih, yang menyebabkan semburan es dan salju yang besar menyebar ke seluruh angkasa. Kemudian leluhur tua Bing mengubah dirinya menjadi bongkahan es dan salju, menyatu dengan kepingan salju di seluruh langit. Langkah yang sama lagi. Bunuh semua kepingan salju ini tanpa menyisakan satu pun. Kedua dewa iblis itu meraung bersamaan. Sebelumnya, leluhur tua Bing telah menggunakan teknik rahasia es dan salju aneh ini untuk berhasil melarikan diri dari mereka berdua beberapa kali. Ledakan. Kedua dewa iblis itu meledak sepenuhnya, melepaskan kekuatan magis yang sangat besar yang menyelimuti area kehampaan yang luas. Di bawah tekanan energi magis yang mengerikan, kepingan salju di langit terus mencair dan menghilang, dan hancur total. "Haha, meskipun kalian berdua bisa mengalahkanku bersama, tidak semudah itu untuk membunuhku."
Di kehampaan di kejauhan, kepingan salju tiba-tiba muncul, tertawa, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan mengejar Ye Tianfei, dan kelompok lainnya akan mengejar Bing Patriarch. Kau terluka, dan kau mungkin tidak dapat menghadapi Bing Patriarch, jadi kau akan mengejar anak laki-laki bermarga Ye. Aku akan mengejar Bing Patriarch. Berhati-hatilah. Meskipun anak laki-laki bermarga Ye hanya seorang Golden Immortal, ia telah membunuh banyak Celestial Immortal, dan kekuatannya agak aneh. Salah satu Dewa Iblis berkata demikian, lalu mengejar leluhur es. Jangan khawatir, dia hanya Dewa Emas. Tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Seorang Dewa Iblis lainnya menjawab dengan nada meremehkan, lalu mengejar ke arah yang ditinggalkan Ye Tianfei. Dewa Iblis setengah dewa yang mengejar Ye Tianfei sudah terluka, tetapi dia merasa bahwa meskipun dia terluka, akan sangat mudah baginya untuk berhadapan dengan Dewa Emas. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi terus-menerus. Wah, kau tidak bisa melarikan diri. Dewa Iblis di belakangnya mengunci Ye Tianfei dan mengejarnya tanpa henti. Pria yang terluka itu mengejarmu. Sepertinya kedua Dewa Iblis itu tidak menganggapmu serius, jadi pria yang terluka itu mengejarmu. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Orang ini hanyalah seorang dewa setengah dewa junior, dan dia sudah terluka. Dia tidak terlalu mengancamku. Jika dua dewa setengah dewa iblis bersatu, mungkin akan lebih sulit bagiku untuk menghadapinya, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan dari satu dewa setengah dewa saja. Baiklah, aku akan mencoba melihat seberapa kuat guru dewa setengah dewa ini, kata Ye Tianfei sambil menggertakkan giginya saat dia melihat dewa setengah dewa iblis dengan energi iblis yang luar biasa di belakangnya. Ulat sutra naga bertanduk emas, kau urus saja. Aku akan pergi menyendiri untuk berlatih, kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Berlatih dalam pengasingan. Kau tidak ingin mengasah kemampuanmu sebelum pertempuran, kan? Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, aku hanya berencana untuk mengasah senjataku sebelum pertempuran. Meskipun tidak cepat, setidaknya akan lebih tajam, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Baiklah. Dia adalah dewa setengah dewa yang terluka, jadi kecepatanku seharusnya tidak lebih lambat darinya. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak punya pilihan selain setuju. Aku akan meninggalkan tanda kekuatan jiwa untukmu, lalu kamu bisa menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa dan tidak perlu takut padanya, kata Ye Tianfei. Maka Ye Tianfei memisahkan sebuah tanda kekuatan jiwa dan memberikannya kepada ulat sutra naga bertanduk emas, lalu memberikan menara hantu kepada ulat sutra naga bertanduk emas, lalu memasuki menara hantu dan mulai mundur. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah senjata sihir tingkat surgawi. Sudah lama sejak terakhir kali aku berlatih di kolam Dewa Batu. Aku seharusnya bisa terus berlatih seni rahasia berubah menjadi senjata. Ye Tianfei berkata dengan lembut, sambil menatap senjata sihir tingkat surgawi di depannya. Teknik rahasia klan Tianjin yang dapat berubah menjadi senjata adalah salah satu kartu truf Ye Tianfei dalam pemurnian badan. Namun, peningkatan badan fisik tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Setelah setiap peningkatan, badan harus melalui periode adaptasi dan akumulasi sebelum dapat diolah dan ditingkatkan lagi. Sebenarnya, ini sama dengan pengembangan energi lainnya. Setelah setiap peningkatan ke suatu alam, seseorang harus melunakkan dan mengumpulkan energi di alam ini selama beberapa waktu sebelum memungkinkan untuk memengaruhi alam yang lebih tinggi. Sambil berlatih seni rahasia berubah menjadi senjata, mari kita juga meningkatkan kekuatan binatang dewa berkepala 9. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan melepaskan binatang dewa berkepala 9 untuk dimakan. Roda totem 9 istana tampaknya memiliki potensi besar saat ini. Ye Tianfei berencana untuk menghabiskan semua uangnya untuk melatih teknik yang kuat ini ke tingkat tertinggi. Selanjutnya, Tianfei berlatih inkarnasi menjadi senjata dan roda totem 9 istana secara bersamaan. Di luar, ulat sutra naga bertanduk emas membawa menara hantu dan berubah menjadi cahaya keemasan yang terus-menerus bergerak melintasi ruang dan bergerak maju dengan cepat. Dewa Iblis di belakang mengejar dengan ketat. Konon katanya ada ulat sutra naga bertanduk emas yang mengikuti anak bernama Ye, dan itu benar.
Setelah aku membunuh anak itu, ulat sutra naga bertanduk emas itu akan menjadi milikku, dan aku pasti akan menjinakkannya saat itu. Sang Dewa Iblis menatap ulat sutra naga bertanduk emas di depannya dengan kecepatan yang luar biasa dan berkata dalam hati. Dewa setengah iblis ini memang dewa setengah iblis yang hebat. Dia menggunakan teknik rahasia klan iblis untuk mengunci napas ulat sutra naga bertanduk emas. Tidak peduli bagaimana ulat sutra naga bertanduk emas itu bersembunyi, dia dapat menangkap napasnya. Tentu saja Ye Tianfei berencana untuk bertarung dengan Dewa Iblis setengah dewa ini, jadi ulat sutra naga bertanduk emas tidak bermaksud untuk sepenuhnya menyingkirkan Dewa Iblis setengah dewa ini, tetapi tetap menjaga jarak tertentu. Sama seperti itu, yang satu melarikan diri dan yang lain mengejar, ulat sutra naga bertanduk emas dan Dewa Iblis berguling maju dalam kehampaan yang kacau. Ulat sutra naga bertanduk emas memurnikan banyak kristal suci beberapa waktu lalu. Garis keturunannya tidak hanya naik beberapa tingkat, tetapi juga membangkitkan beberapa kekuatan magis rasial sekaligus. Kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa menjadi semakin kuat. Selain itu, ia memiliki kartu teleportasi ruang angkasa, jadi sulit bagi Dewa Iblis itu untuk mengejarnya. Kutu Kupret. Legenda mengatakan bahwa ulat sutra naga bertanduk emas pandai bepergian melalui berbagai ruang dan menguasai banyak rahasia ruang tingkat tinggi. Tampaknya itu benar. Dewa Iblis di belakang menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar Ye Tianfei, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit marah. Kau harus cepat. Aku tidak ingin terus bermain dengan orang ini seperti ini. Setelah beberapa hari, ulat sutra naga bertanduk emas menjadi sedikit kesal dan mengirim pesan kepada Ye Tianfei yang sedang menyendiri. Tunggulah sebentar lagi, aku akan segera ke sana. Jawab Ye Tianfei. Di Menara Hantu. Sekitar 5 bulan kemudian, Ye Tianfei telah mengintegrasikan ratusan senjata sihir tingkat surgawi ke dalam badannya, menjadikannya bagian dari badannya. Ya, kekuatan fisikku telah meningkat pesat. Ye Tianfei mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan fisiknya, dan berkata sambil tersenyum. Terakhir kali Ye Tianfei menyempurnakan kolam Dewa Batu, kekuatan fisiknya mencapai 180.000 naga. Selain itu, rune khusus yang diubah dari esensi energi kolam Dewa Batu telah terukir dalam di badan Ye Tianfei, menyehatkan badannya setiap saat dan terus meningkatkan kekuatan dan kualitas badannya. Coba lagi senjata sihir tingkat setengah dewa. Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengeluarkan lusinan senjata sihir tingkat setengah dewa, dan berkata pada dirinya sendiri. Jika dia dapat memurnikan senjata sihir tingkat setengah dewa ini, Ye Tianfei akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam bertarung melawan para penguasa setengah dewa. Kemudian Ye Tianfei mulai mencoba menyempurnakan senjata sihir tingkat setengah dewa. Gemuruh. Ye Tianfei menemukan bahwa ketika dia mulai mengintegrasikan senjata sihir tingkat setengah dewa, sejumlah besar rune khusus mulai muncul jauh di dalam badannya, berkeliaran di berbagai bagian badannya, yang sangat ajaib. Ini adalah rune yang terdapat di kolam Dewa Batu. Ye Tianfei mengenalinya sekilas dan sedikit terkejut. Kolam Dewa Batu ditinggalkan oleh Dewa Batu legendaris. Selain meningkatkan kualitas dan kekuatan badan, kolam ini tampaknya memiliki lebih banyak manfaat magis. Di Menara Hantu, 1 bulan lagi telah berlalu tanpa seorang pun menyadarinya. Akhirnya aku berhasil menggabungkan senjata sihir tingkat dewa. Tapi ini baru permulaan, aku ingin menggabungkan lebih banyak lagi. Kata Ye Tianfei dengan heran. 5 bulan lagi berlalu. Aku telah menggabungkan total 10 senjata sihir tingkat setengah dewa. Namun, tampaknya aku telah mencapai kemacetan sementara. Ye Tianfei berhenti berlatih untuk mengubah dirinya menjadi senjata dan berkata pada dirinya sendiri. Duar. Ye Tianfei mengepalkan tangannya, dan kekuatan fisik yang dahsyat mengalir keluar dari badannya. Raungan kekuatan yang mengerikan itu sekeras murka dewa. Kekuatan fisikku baru saja mencapai 220.000 naga. Sepertinya kultivasi kekuatan fisik semakin sulit. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah menggabungkan begitu banyak senjata sihir surgawi dan 10 senjata sihir tingkat setengah dewa, Ye Tianfei hanya meningkatkan kekuatan sekitar 40.000 naga. Ia tidak terlalu puas dengan efek ini. Namun tidak ada cara lain, pengembangan kekuatan fisik umumnya menjadi semakin sulit untuk ditingkatkan. Tapi, apakah itu cukup untuk menghadapi seorang dewa muda yang terluka? Ye Tianfei bergumam pada dirinya sendiri.
Dewa Iblis setengah dewa yang terluka dan masih mengejar Ye Tianfei, levelnya hanya setingkat dewa setengah junior. Kekuatan binatang dewa berkepala 9 ini juga meningkat sedikit. Ye Tianfei menatap binatang dewa berkepala 9 itu dan mengangguk. Baiklah, ayo kita keluar dan bertemu orang itu. Ye Tianfei melesat keluar dari menara hantu dan berdiri di samping ulat sutra naga bertanduk emas. Akhirnya kau keluar juga. Kau membuatku sangat lelah, sekarang aku bisa beristirahat dengan baik. Kata ulat sutra naga bertanduk emas, lalu menyelam ke dalam menara hantu. Serahkan saja padaku, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Lalu Ye Tianfei berhenti, perlahan berbalik dan melihat ke kejauhan. Sang Dewa Iblis masih mengejar dengan saksama. Wah, sekalipun kau memiliki ulat sutra naga bertanduk emas untuk membantumu, kau tidak akan bisa lolos dariku. Dewa Iblis itu merasakan Ye Tianfei dan langsung meraung. Sesuai keinginanmu, aku tidak akan lari. Mari kita bertarung dengan baik, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Sambil berbicara, Ye Tianfei terus-menerus melemparkan sejumlah besar bendera formasi, dan dalam sekejap mata dia telah menyiapkan sejumlah besar formasi. Memanggil. Ketika Dewa Iblis setengah dewa itu melihat Ye Tianfei berdiri diam, dia sangat gembira dan segera menyusulnya. Gemuruh. Begitu Dewa Iblis ini menyusul, dia segera melepaskan energi magisnya, menutupi seluruh ruang, mencoba menyegel ruang tersebut dan mencegah Ye Tianfei melarikan diri lagi. Nak, tidak bisakah kau melarikan diri lagi? Setelah Dewa Iblis itu mendekati Ye Tianfei, dia berjalan ke arah Ye Tianfei selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin. Bukannya aku tidak bisa melarikan diri, tapi aku ingin menguji seberapa kuat dirimu, seorang master setengah dewa. Kata Ye Tianfei ringan, kau benar-benar anak yang sombong. Kau benar-benar ingin bertarung denganku. Karakter ini sendiri lebih baik daripada banyak anak muda. Sayang sekali kepercayaan diri tanpa kekuatan disebut kesombongan. Kau akan segera membayar harga untuk kesombonganmu. Dewa Iblis itu semakin dekat, dan aura yang mengerikan menekan ke arah Ye Tianfei seperti gelombang pasang, menyebabkan ruang di sekitar Ye Tianfei mulai bergetar dan bahkan berputar terus-menerus, seolah-olah tidak dapat menahan aura mengerikan dari Dewa Iblis itu. Bersambung.